Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang ukuran nilai sentral. Jadi secara definisi, ukuran nilai sentral merupakan nilai rata-rata atau juga disebut sebagai nilai tengah dari sekumpulan data statistik, yang mana data tersebut bisa mewakili dari kumpulan atau rangkaian data yang telah kita peroleh. Nilai rata-rata di sini merupakan cerminan atau gambaran secara umum atau nilai yang dianggap bisa mewakili dari nilai-nilai kelompok atau serangkaian data. Jadi intinya dalam kita menghitung nilai sentral, angka tersebut bisa mewakili dari keseluruhan data yang kita peroleh. Kalau seandainya kita mengambil 1000 data dan yang kita tampilkan hanya satu data atau satu angka, maka angka yang kita tampilkan tersebut mampu mewakili atau mampu mewakili dari data yang telah kita kumpulkan sebanyak 1000 data tersebut. Baik, kita ke ukuran rata-rata. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama di sini ada rata-rata hitung atau mean, kemudian ada modus, ada median, kemudian ada rata-rata ukur. Tapi di sini saya akan menjelaskan 3 poin saja yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah rata-rata hitung, yang kedua modus, dan yang ketiga adalah nilai median. Lanjut. Yang pertama di sini rata-rata hitung atau mean. Jadi secara definisi rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari hasil bagi jumlah semua nilai dengan jumlah data. Artinya untuk memperoleh rata-rata hitung, caranya adalah kita mentotal semua jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Untuk menghitung rata-rata hitung, kita bisa menghitung rata-rata hitung populasi atau rata-rata hitung sampel. Apa sih bedanya populasi dengan sampel? Kalau populasi di sini adalah data secara keseluruhan. Kalau sampel ini adalah data bagian atau bagian dari populasi. Contoh, kalau ada 1000 penduduk, kalau kita wawancarai semua 1000 penduduk, namanya data populasi. Tapi kalau yang diwawancarai hanya sebagian, anggap di sini kita hanya mewawancarai 100 penduduk, itu namanya data sampel. Jadi bedanya populasi dengan sampel adalah kalau populasi data secara keseluruhan, kalau sampel adalah data bagian. Lanjut. Yang pertama di sini adalah untuk menghitung rata-rata hitung. Bagaimana sih untuk menghitung rata-rata hitung? Secara umum, untuk menghitung rata-rata hitung populasi dengan rata-rata hitung sampel di sini sama, yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data atau sigma X dibagi N. Lanjut kita ke contoh soal. Di sini PT Global Jaya mempunyai franchise mie ayam di 10 kota di Pulau Jawa. Pendapatan bersih dalam puluhan juta dari setiap cabang sebagai berikut. Jadi di sini kita punya data franchise PT Global Jaya di 10 kota. Datanya adalah data pendapatan. Anggap di sini Jakarta, di cabang Jakarta, Anggap di sini di cabang Jakarta per bulannya hasil 8 juta, di Serang per bulannya hasil 1 juta, sampai di Solo 5 juta. Bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Maka kita jumlahkan semua pendapatan dari 10
cabang tersebut dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena banyaknya data atau banyaknya cabang sebanyak 10. Jadi kita total 8 tambah 1 tambah 5 sampai 5 dibagi 10 hasilnya 4,7. Ini 4,7. Jadi bisa disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan PT Global Jaya di 10 kota sebanyak 4,7 juta. Dari mana 4,7 juta? Yaitu kita mentotal pendapatan dari 10 cabang dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena banyaknya cabang 10. Kalau hanya ada 5 cabang, maka 8 ditambah 1 tambah 5 tambah 4 tambah 4 dibagi 5. Jadi pembagiannya itu adalah banyaknya data. Contoh sini, untuk menghitung rata-rata sampel sama. Jadi untuk menghitung rata-rata populasi sama sampel sama. Cuma bedanya kalau sampel di sini tidak semua data kita ambil. Contoh di sini dari 10 cabang PT Global Jaya ternyata hanya 5 kota yang kita ambil datanya. Maka ini disebut dengan sampel. Karena populasinya 10 tapi yang diambil datanya hanya 5. Bagaimana cara menghitung rata-rata sampel? Kita total jumlah pendapatan dari 5 kota tersebut dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena datanya yang kita ambil hanya 5 kota dan diketahui bahwa nilai rata-ratanya sebesar 4,6. Jadi untuk menghitung rata-rata caranya adalah mentotal semua data dibagi banyaknya data. Ibaratkan berapa sih jumlah pendapatan penduduk dari 3 orang, maka kita total pendapatan 3 orang tersebut dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena jumlah datanya atau jumlah penduduknya hanya 3. Lanjut. Contoh di sini. Seorang staf produksi dari sebuah pabrik menghasilkan produk daging dalam kaleng dan mereka mengambil 8 sampel kaleng untuk diperiksa beratnya. Jadi di sini ada sebuah perusahaan yang memproduksi daging dalam bentuk kaleng. Kita mengambil sebanyak 8 sampel. Berapa sih beratnya per kaleng itu? Diketahui di sini setelah ditimbang ada yang beratnya 251, 245 dan terakhir 253. Bagaimana cara mencari rata-rata berat kaleng tersebut? Kita total semua berat ini dibagi 8. Karena ada 8 kaleng. Jadi 251 tambah 245 tambah 255 sampai tambah 253 dibagi 8 karena ada 8 kaleng. Dan hasilnya 251,25 atau kita bulatkan 251 gram beratnya. Jadi sudah paham ya, cara menghitung rata-rata adalah dengan mentotal jumlahnya data, mentotal datanya dibagi dengan jumlahnya data. Lanjut kita ke median. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi median ini adalah nilai suatu data yang terletak di tengah data setelah data itu diurutkan. Jadi nilai tengah data setelah data itu diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, tahapan perhitungan median di sini ada 3 cara. Yang pertama adalah kita harus menyusun data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, kita tentukan
di baris keberapa sih letak medianya. Yang ketiga, kita mulai menghitung nilai medianya. Biar lebih mengerti, kita lanjut ke soal ya. Contoh di sini kita memperoleh sampel gaji sebuah karyawan dari 5 karyawan. Jadi di sini contohnya kita memperoleh data, ada karyawan yang gajinya 3 juta, ada yang 9 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, dan ada yang 4 juta. Di sini 5. Jadi 5 karyawan. Karena di sini datanya masih belum urut, maka tahap yang pertama adalah kita mengurutkan data dari yang terkecil. Contohnya di sini saya mengurutkan dari yang terkecil, yaitu dari gaji yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, 5 juta, dan 9 juta. Intinya kita harus mengurut dari yang terkecil. Sebenarnya dari data ini yang telah kita urutkan, kita sudah paham bahwa medianya adalah 4 juta. Dari mana 4 juta? Yaitu data yang terletak di tengah-tengah data. Ini kan kalau 5 data, letak yang paling tengah kan angka yang ketiga, yaitu 4 juta. Paham ya? Jadi median itu adalah nilai tengah suatu data setelah data diurutkan. Boleh kita menggunakan rumus ya. Nomor 2 adalah mengetahui letak keberapa sih medianya. Maka rumusnya adalah N plus 1 bagi 2. N ini berapa? 5. Karena banyaknya karyawan sebanyak 5. 5 tambah 1 bagi 2. 5 tambah 1 bagi 2 hasilnya 3. Berarti medianya itu terletak di urutan ketiga. Setelah kita urutkan, urutan pertama angka 2, urutan kedua angka 3, urutan ketiga angka 4 ini. Angka 4. Maka medianya adalah 4 juta ini. Jadi X3 sama dengan 4. Artinya medianya terletak pada urutan ketiga yang datanya adalah 4 juta. Jadi median itu adalah nilai tengah suatu data setelah data itu diurutkan. Ini kasusnya kalau angkanya ganjil, kita ngambil tengah-tengah. Karena kenapa disebut data ganjil? Karena karyawannya 5. Bagaimana kalau datanya data genap? Nah, ini contoh data genap. Di sini contohnya ada 10 deposan yang kita periksa nilai depositonya. Setelah kita ngambil datanya, di sini ada yang depositonya 9 juta, ada yang 6 juta, sampai ada yang 11 juta. Ini sebanyak 10 deposan. Anggap kita 10 karyawan atau 10 nasabah lah, di 10 nasabah. Karena ini datanya genap bukan ganjil, maka setelah kita urut ada yang 2, ada yang 3, maka medianya adalah antara X5 dan X6. Bagaimana cara mencari medianya? X5 dan X6 ditambah dibagi 2, ya kan? Jadi ini itu 8 tambah 9 dibagi 2. Hasilnya 8,5 juta. Jadi medianya adalah 8,5 juta. Caranya adalah nilai yang berdampingan dengan nilai tengah, karena tengah-tengahnya di sini, karena ini genap. Maka X5 dan X6. Nilai X5 sebanyak 8 juta, nilai X6 sebanyak 9 juta. Caranya 8 tambah 9 dibagi 2, hasilnya 8,5 juta. Jadi sudah diketahui bahwa nilai mediannya sebanyak 8,5 juta. Terakhir di sini modus. Modus ini secara istilah adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling banyak. Contoh seperti ini. Ini ada sebuah data nilai tabungan dari nasabah sebanyak 15 nasabah. Jadi ada yang tabungannya 50 juta, ada yang 60 juta, ada yang 100 juta,
dan ada yang 300 juta. Kita lihat angka berapa sih yang paling banyak muncul. Ternyata yang paling banyak muncul ini angka 100. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Jadi angka 100 di sini frekuensinya 5 kali, muncul 5 kali. Maka bisa disimpulkan nilai modusnya adalah 100. Paham ya? Jadi modus itu adalah angka yang sering muncul atau angka yang frekuensinya paling banyak. Ternyata dari data ini angka yang paling banyak adalah angka 100, maka bisa disimpulkan mediannya adalah 100. Contoh lagi terakhir. Ini adalah angka data ya. Angka data. Berapa sih modusnya? Modusnya adalah Modusnya adalah angka 7. Karena 7 ini muncul 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ini. Jadi nilai modusnya adalah 7. Karena yang lain ada yang 3, ada yang 1, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 1. Yang paling banyak adalah 4, yaitu angka 7. 7 muncul 4 kali. Jadi modus itu adalah angka yang sering muncul atau angka yang frekuensinya paling banyak. Jadi saya simpulkan bahwa untuk menghitung nilai rata-rata yang pertama adalah kita total dulu datanya, kemudian dibagi jumlah data atau banyaknya data. Kalau median adalah nilai tengah suatu data. Kita urut dulu datanya, kemudian kita ambil nilai tengahnya. Kalau modus adalah data yang sering muncul atau frekuensinya paling banyak. Jadi angka berapa sih yang paling muncul, itu yang disebut dengan modus. Itu mungkin materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Memang kalau secara daring di sini atau secara online, kalau kurang dimengerti kita bahas nanti waktu tatap muka setelah lebaran ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.